Insiden teror terjadi saat seorang pria mengacukan pisau di tengah keramaian Moon Town Plaza. Pelaku menawan seorang pengunjung mal meski akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh 3 polisi anti huru-hara. Petugas melepaskan tembakan dan membuat pelaku terjatuh dan berhasil melepaskan tawanan. Pelaku sempat dibawa ke rumah sakit namun meninggal dunia akibat luka tembak. Pemirsa, aparat penegak hukum bentrok dengan para pengunjuk rasa di luar fasilitas Henry Whipple di Minneapolis pada Kamis malam. Polisi menjaga ketat gerbang gedung dengan menembakkan gas air mata. 2 demonstran terluka dan menderita cedera akibat bentrok. Polisi juga menangkap beberapa orang dari sebagian pengunjuk rasa yang berakhir bentrok. Para pengunjuk rasa meminta negara bagian Minnesota mengajukan gugatan terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri serta berupaya menghentikan operasi penegakan hukum federal di wilayah tersebut. Komuter lain milik perusahaan kereta api Timur Jepang mengalami mogok akibat gangguan pemadaman listrik. Penumpang komuter lain terpaksa turun dan berjalan menuju peron ke stasiun Ueno. Sementara penumpukan terjadi di stasiun Shinagawa menunggu jaringan listrik kembali normal. Menurut perusahaan kereta api Timur Jepang, kegagalan transmisi listrik antara stasiun Shinbashi dan Shinagawa menghentikan operasi komuter lain pada Jumat pagi. Pemadaman listrik ini kemungkinan disebabkan oleh pekerjaan konstruksi yang dilakukan setelah kereta terakhir pada malam sebelumnya di dekat stasiun Tamachi di distrik Minato, Tokyo. Pada pukul 1 siang waktu setempat, seluruh komuter lain sudah kembali berfungsi normal di 2 jalur utama menurut keterangan dari petugas yang berwenang. Sebuah ledakan besar yang disusul kebakaran hebat melanda sebuah rumah di pusat kota Utrecht, Belanda pada Kamis waktu setempat. Insiden tersebut dipicu oleh kebocoran gas. Ledakan terjadi di kawasan Fischersteeg, sebuah gang sempit di area pusat kota Utrecht, Belanda. Pihak berwenang menyampaikan kebocoran gas menjadi pemicu utama ledakan yang kemudian menimbulkan kebakaran hebat. Sedikitnya 4 orang dilaporkan terluka akibat peristiwa tersebut. Wali Kota Utrecht, Sharon Dijksma, menyebut luka para korban tidak bersifat mengancam jiwa. Ledakan dilaporkan sangat kuat sehingga merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Dinding dan jendela di beberapa bangunan jebol, sementara sejumlah toko di sekitar lokasi mengalami kerusakan parah. Petugas pemadam kebakaran pun membutuhkan waktu beberapa jam memadamkan api. Meski api telah berhasil dipadamkan, aparat keamanan masih berjaga untuk memastikan kawasan tersebut aman sebelum warga diizinkan kembali ke rumah mereka. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, militer Israel dilaporkan melancarkan serangan ke 2 desa di lembah Beka, Lebanon. Serangan terjadi saat Israel menekan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok Hizbullah. Inilah detik-detik serangan udara yang dilakukan Israel terhadap 2 desa di lembah Beka, Lebanon. Kedua desa yang menjadi sasaran serangan diantaranya Sohmor dan Mashkara. 2 bangunan permukiman di desa Sohmor menjadi sasaran awal serangan. Beberapa saat kemudian, 2 bangunan lain di desa Mashkara juga dilaporkan terkena serangan Israel. Militer Israel pun mengklaim serangan tersebut menyasar bangunan yang disebut berisi infrastruktur Hizbullah. Israel diketahui terus melancarkan serangan hampir setiap hari ke wilayah Lebanon meski gencatan senjata dengan Hizbullah telah berlaku sejak akhir 2024. Dalam beberapa bulan terakhir, intensitas serangan meningkat seiring dorongan Israel dan Amerika Serikat agar pemerintah Lebanon melucuti senjata Hizbullah.
Kembali di Anies Pagi, pemirsa, diduga demi konten di media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Para pelaku beraksi dengan senjata tajam dan petasan. Ayo, terus! Dua kelompok remaja bersenjata tajam saling serang di ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Bahkan, ruas jalan dari arah Cempaka Putih menuju Cawang sempat tak bisa dilalui akibat aksi tawuran. Menurut saksi mata, para pelaku bukan hanya warga sekitar, melainkan warga dari luar kawasan seperti Klender, Pisangan, hingga Bogor. Diduga tawuran sengaja dilakukan untuk membuat konten di media sosial. Kurang paham, cuman itu tuh kebanyakan itu dari warga luar. Ada campur di sini, mungkin ada, tapi ya kebanyakan sih dari warga luar juga. Warga berharap pihak kepolisian terus berpatroli sebab tawuran kerap terjadi di kawasan ini dan sudah sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tak terima ditegur karena melaju dengan kecepatan tinggi di lokasi banjir. Seorang pengendara sepeda motor menganiaya sepasang kekasih di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pelaku akhirnya tertangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Lu makanya pelan, kalau naik motor pelan. Udah tahu banjir. Katanya gue berdarah. Bawa dia ke polisi. Video amatir merekam pertengkaran antara sepasang kekasih dengan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Keramat Jaya, Koja, Jakarta Utara. Lu kalau banjir pelan. Adu mulut kedua belah pihak berujung perkelahian hingga korban berinisial AP yang hendak melerai terkena pukulan pelaku berinisial YJ. Usai menganiaya korban, pelaku meninggalkan lokasi, sementara korban bersama kekasihnya melaporkan kasus ini ke Mapolsek Koja. Kejadian bermula ketika pelaku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di jalan yang tergenang banjir. Imbasnya, air yang menggenangi permukaan jalan terciprat ke wajah korban yang sedang melintas. Pelaku yang tak terima ditegur korban membalas dengan tindakan kekerasan. Pelaku pun akhirnya diringkus petugas saat bersembunyi di rumah kerabatnya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pihak Polsek Koja membantah jika pelaku dilindungi oleh seorang kerabatnya yang merupakan anggota TNI seperti narasi yang beredar di media sosial. Dan pada saat itu adalah habis banjir, jadi kedua pasangan ini terciprat air dari motor daripada si pelaku dan mengenai wajah, dan sehingga terjadi percekcokan di antara keduanya. Tersebar di medsos bahwa ada pelaku dibackingi oleh anggota TNI. Sebenarnya kami luruskan bahwa justru anggota TNI inilah yang turut serta membantu pihak kepolisian dalam mengamankan si pelaku ini. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Koja. Ia akan dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lebih dari 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria penumpang bus Transjakarta diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara setelah kedapatan bermasturbasi di tengah kepadatan penumpang. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri motif kedua pelaku berbuat asusila di muka umum. Ini ya, ya tong-tong nih. Ada Jakarta. Suasana di dalam bus Transjakarta Koridor 1A jurusan Pantai Maju Balai Kota mendadak geger usai 2 penumpang pria berinisial H dan F kedapatan berbuat asusila. Keduanya terpergok bermasturbasi di tengah-tengah kepadatan penumpang. Oleh petugas keamanan bus Transjakarta, keduanya pun diturunkan secara paksa di halte Kota Tua lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Seorang penumpang perempuan bus Transjakarta juga membuat laporan polisi agar kedua pelaku diproses hukum. Petugas kepolisian terus menggali keterangan kedua pelaku terkait motif mereka melakukan tindakan asusila di muka umum. Kedua pelaku tak mengelak dan mengaku baru 1 kali melakukan tindakan tersebut. Didapati ya, atau tangkap tangan itu melakukan aktivitas seksual ya, yang mengakibatkan berdampak ke
atau ada zat yang terkena ke penumpang lainnya. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Mereka dijerat pasal 406 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Berdasarkan informasi lain, pemirsa, 2 bulan pasca bencana banjir di Sumatera, sejumlah warga Pidijaya Aceh masih bertahan di pengungsian. Mereka tak bisa kembali ke hunian karena rumah mereka rusak parah hingga hampir mustahil untuk diperbaiki. Seperti inilah kondisi para korban banjir bandang dan longsor di Desa Musanah Raya, Kecamatan Murah II, Pidijaya Aceh. Selama hampir 2 bulan mereka masih bertahan hidup di tenda darurat yang dipasang di halaman musola desa tersebut. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka tak lagi dapat ditempati. Material lumpur setinggi atap rumah menimbun bangunan membuat permukiman rusak parah dan mustahil untuk dihuni kembali. Dengan alasan adanya para pengungsi tidur di dalam tenda milik BNPB. Saat malam tiba, suhu udara terasa dingin, sementara nyamuk dan debu menambah penderitaan mereka, terutama anak-anak dan lansia. Para pengungsi berharap pemerintah segera memperbaiki rumah-rumah mereka. Selain itu, mereka juga berharap adanya bantuan pembangunan sumber bor karena sumber air bersih di permukiman mereka ikut rusak diterjang banjir. Warga juga menantikan hunian sementara atau huntara agar segera dapat ditempati. Harapan ini kian mendesak mengingat tak lama lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Selama tinggal di tenda darurat, sejumlah pengungsi mengaku jatuh sakit akibat cuaca dingin dan paparan debu, dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Banyak diantaranya mengalami batuk dan gangguan kesehatan lainnya. Mau nggak mau kami harus mau karena tempat lain nggak ada, rumah nggak ada, nggak mungkin kan di tenda di bulan puasa. Oke, ini berapa banyak Bu kira-kira Bu di sini Bu rumahnya yang tertimbun lumpur Bu? 70 lebih kakak. Semua sakit, orang tua pun sakit. Oh, ini karena apa? Banyak jamu atau dingin nih Bu? Cuaca mungkin debu, hujan. Dengan kondisi yang masih sangat memprihatinkan, para pengungsi menanti uluran bantuan serta kepastian tempat tinggal yang layak. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang, pemerintah melanjutkan upaya pemulihan akses transportasi dengan memperkuat ruas jalan Padang Sincin di kawasan Lembah Anai. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas dan ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri 2026. Pemirsa, saat ini pengerjaan penguatan ruas jalan Padang Sincin masih berlangsung di sejumlah titik di kawasan Lembah Anai. Selama proses pengerjaan, arus lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup dan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Langkah penguatan jalan ini dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum setelah penanganan darurat di lokasi ini dinyatakan selesai. Sebelumnya terdapat 19 titik di kawasan Lembah Anai yang terdampak banjir bandang dan longsor, dan seluruhnya telah ditangani. Pemerintah menargetkan menjelang Idul Fitri 2026, ruas jalan Padang Sincin sudah dapat dilalui secara aman dan lancar oleh masyarakat. Saat ini kami sudah melakukan penanganan berupa pemasangan bor pile. Sudah ada sebanyak 123 titik bor pile dari total 723 titik yang sudah kami kerjakan di sepanjang 5